Ya, terima kasih atas kesempatan memberikan kepada saya. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja saya. Nama saya Nur Aisyah Matahari. Ini B19 1203 Masalah kehamilan tentunya ibu selalu berharap yang terbaik untuk janin di dalam kandungannya, di mana pemantauan janin tentunya tidak bisa dilakukan dengan kasat mata. Maka dari itu biasanya pemantauan dilakukan dengan mendengarkan denyut jantungnya. Hal ini perlu diketahui untuk mengetahui sejauh mana toleransi janin terhadap proses persalinan, sehingga dokter atau bidan biasanya memutuskan apakah perlu intervensi atau tidak. Sebagai informasi, denyut jantung normal janin adalah 120-160 per menit dengan variabel dengan variabilitas 5-25 denyut per menit. Pengertian Doppler adalah alat diagnostik yang digunakan untuk mendeteksi denyut jantung bayi yang menggunakan prinsip pantulan gelombang elektronik. Alat ini sangat berguna untuk mengetahui kondisi kesehatan janin dan aman digunakan dan bersifat non-invasif. Jenis Doppler atau tidak waterfall probe digunakan untuk proses melahirkan air. Aplikasi klinik: 1. Mendeteksi dan mengukur kecepatan aliran darah dengan sel darah merah sebagai reflektor yang bergerak. 2. Pada bidang kebidanan, fungsi alat ini dispesifikasikan untuk menghitung jumlah dan menilai ritme denyut jantung bayi. Diagnostik Doppler: pemeriksaan dengan menggunakan Doppler adalah suatu pemeriksaan dengan menggunakan efek ultrasonografik dari efek Doppler. Prinsip efek Doppler ini sendiri, yaitu ketika gelombang ultrasonic ditransmisikan ke arah sebuah reflektor stasioner, gelombang yang dipantulkan memiliki frekuensi yang sama. Perbedaan antara frekuensi yang ditransmisikan dan yang diterima sebagian dengan kecepatan bergeraknya reflektor menjauhi atau mendeteksi transmitter. Fenomena ini dinamakan efek Doppler, dan perbedaan antara frekuensi tersebut dinamakan Doppler shift. Doppler hanya menggunakan teknik okultasi tanpa teknik
pencitraan seperti pada volumeter Doppler maupun USG. Untuk peta Doppler agar bisa menangkap suatu detak jantung. Transducer ini memancarkan gelombang suara ke arah jantung janin. Hasil terakhirnya berupa suatu cukup keras yang keluar dari mikrofon. Dengan alat ini energi listrik diubah menjadi energi suara yang kemudian energi suara yang dipantulkan akan diubah kembali menjadi energi listrik. Pada volumeter Doppler maupun USG, pencitraan yang diperoleh dan ditampilkan pada layar adalah gambaran yang dihasilkan gelombang pantulan ultrasound. Bagian-bagian Doppler. 1. Transducer ini diletakkan di atas banyak perut. Dalam transducer ini terdapat osilator yang membangkitkan frekuensi. Transmitter memancarkan frekuensi yang dibangkitkan. Osilator receiver menerima frekuensi yang dipantulkan oleh objek. Setunggal volume untuk mengatur tinggi rendahnya suara. Speaker untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal suara. Display sebagai penunjukan nilai denyut jantung yang terukur. Langkah-langkah pemeriksaan. 1. Berikan ibu hamil dengan posisi terlentang. Beri jeli pada Doppler atau lignai yang akan digunakan. 3. Tampilkan Doppler pada perut ibu hamil di daerah punggung janin. 4. Hitung detak jantung janin. 5. Dengar detak jantung janin selama 1 menit. Normal detak jantung janin 120-140 per menit. 6. Beri penjelasan pada pasien hasil pemeriksaan detak jantung janin. 7. Jika pada pemeriksaan detak jantung janin tidak terdengar ataupun tidak ada pergerakan bayi, maka pasien diberi penjelasan dan pasien dirujuk ke RSU. 8. Pasien dipersilakan bangun. 7. Catat hasil pemeriksaan jantung janin pada buku kartu ibu dan buku KIA. Pemeliharaan Doppler. 1. Cek dan bersihkan bagian-bagian alat. 2. Cek baterai, ganti bila perlu. 3. Cek dan bersihkan proben dengan kain halus dan gunakan air hangat atau sabun lunak. 4. Cek mengatur volume atau suara level. 5. Cek suara keluaran. 6. Cek kontrol proben dan bersihkan tahunan. 1. Cek kebocoran arus listrik. 2. Cek hubungan pembumian. Penyimpanan. 1. Kembalikan posisi volume atau suara level regulator ke posisi minimum. 2. Matikan alat dengan menekan atau memutar tombol on
off atau off, positif off. 3. Lepaskan hubungan alat dari satu daya atau kecuali yang memakai baterai. 4. Bersihkan proben. 5. Letakkan proben pada tempatnya. 6. Pasang pantulan debu. 7. Simpan alat pada tempatnya. Kesimpulan, Doppler adalah alat diagnostik yang digunakan untuk mendeteksi denyut jantung bayi yang menggunakan prinsip pantulan gelombang elektromagnetik. Alat ini sangat berguna untuk mengetahui kondisi kesehatan janin dan aman digunakan dan bersifat non-invasif. Doppler sendiri diciptakan pada tahun 1958 oleh Dr. Edward Hanon, yakni sebuah Doppler monitor janin atau Doppler monitor denyut jantung janin. Fungsi Doppler adalah untuk mendeteksi detak jantung pada janin yang biasanya digunakan pada usia kehamilan 16 minggu ke atas. Saran, makalah ini masih memiliki berbagai jenis kekurangan, olehnya itu kita kritik yang sifatnya membangun sangat saya harapkan. Sekian dan terima kasih hasil diskusi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.